Assalamualaikum sahabat anggrekku, salam perihutan. Kembali lagi di channel saya, Bobby Purnomo. Oke, kali ini kita akan sedikit review tentang Dendrobium anosmum yang kebetulan sedang musim berbunga. Ini harum banget, beneran Dendrobium ini harum. Teman-teman harus tahu, ini harum, ini cantik banget. Oke, ini ya. Sekarang ini sedang musim berbunga. Ini tanaman saya bergelantungan di tengah greenhouse. Seperti ini, dia cukup ditempel-tempel atau digantung-gantung, sudah hidup dengan bagus. Oke, Dendrobium anosmum ini penyebarannya cukup luas, habitatnya hampir di seluruh Asia Tenggara sampai ke Papua New Guinea. Kalau di referensinya IOSP, dia sampai ke Hong Kong. Ya, jadi penyebarannya cukup luas di Indonesia, hampir di setiap pulau ada. Oke, tapi mungkin beberapa pulau akan mulai jarang ditemui ya, kayak di Pulau Jawa juga udah sangat jarang ditemui di habitatnya. Lebih banyak ditanam di rumah-rumah sekarang. Dia punya beberapa varian. Oke, ini yang di depan kita ini sekarang, ini yang Var giganteum atau gigantea. Ukuran bunganya cukup besar, mungkin bentangnya sekitar 10 hingga 12 cm. Ini juga giganteum atau Var gigantea, teman-teman biasa nyebut. Nah, ini yang commonnya atau yang biasa ya, kalau teman-teman nyebut anosmum yang biasa gitu. Nah, ini yang common, ukurannya sedikit lebih kecil tapi warnanya lebih tajam, lebih ungu, lebih tajam daripada yang giganteum ini. Ini yang Var giganteum atau Var gigantea. Ini ada juga ini Var huttonii. Ini Var huttonii, bunganya lebih ada kombinasi warna gitu ya, lebih jelas terlihat kombinasi warnanya. Yang huttonii ini sepal petalnya putih, kemudian ungunya hanya di labellumnya saja, tengah itu ya, ungu. Kemudian saya ada juga yang semi alba, ini mirip ya dengan yang huttonii. Nih kita sandingkan, mirip ya huttonii dan semi alba. Yang agak besar ini semi alba, dia dari Var gigantea juga, dan ini yang lebih kecil Var huttonii. Perbedaannya kalau dilihat dari bunga tanpa membandingkan seperti ini mungkin agak sulit. Jadi kalau teman-teman cari perbedaannya, paling mudah kita lihat di tanaman. Jadi kalau yang Var huttonii ini, dia akan berbunga meskipun daunnya belum rontok. Sedangkan yang semi alba, dia akan seperti pada umumnya anosmum, dia akan rontok daun dulu baru berbunga. Seperti ini, dia tanpa daun. Ya, dia tanpa daun. Sedangkan yang huttonii kita lihat dia daunnya masih lengkap. Daunnya masih lengkap dan dia berbunga. Ini Var huttonii. Kemudian saya juga punya yang anosmum alba, cuman kebetulan kali ini cuma mekar satu kuntum ya, karena pohonnya juga masih kecil, mungkin panjangnya baru sekitar 30-40 cm.
cukup kecil dan dia cuma mekar satu kuntum. Nih. Tapi nggak apa-apa, cukup untuk membantu review kita kali ini. Ini juga Gigantea ya, Gigantea alba. Ini Gigantea semi alba. Ini Dendrobium Anosmum farhuttonii. Ini yang common, sama seperti yang di ujung sana. Ini yang common, bunganya lebih kecil, ungunya lebih pekat. Ini yang Fargigantea, bunganya lebih besar. Yang common ini bunganya mungkin hanya sekitar 8 cm ya, tapi meskipun begitu dia sangat cantik. Kebetulan sekarang ini sedang musimnya berbunga. Sayangnya kurang serempak, di kebun sedang nggak banyak bunganya, hanya beberapa kuntum saja seperti ini. Oke, ini ada yang sedikit lebih banyak sebenarnya tapi belum mekar, masih kenop. Nanti kita tunggu mekarnya. Saya nanamnya, oke, sahabat bisa lihat, saya tanam di kayu, saya tanam di papan pakis, saya tanam di sabut kelapa, macam-macam media saya pakai dan dia fine-fine aja. Pakai media apapun dia cocok, dia bagus, dia mudah dirawat. Ya, itu Dendrobium anosmum. Nah, ini ada Dendrobium Perardii atau Dendrobium apilum, lebih dikenalnya seperti itu, Dendrobium apilum. Dia sering mengecoh teman-teman yang baru mulai suka anggrek ya. Dia bunganya mirip, pohonnya pun mirip, masih agak sulit membedakan pohonnya jika sahabat nggak teliti. Tapi kalau dicermati, disandingkan seperti ini, dia akan sangat berbeda. Nih ya, kawan-kawan bisa lihat, sahabat bisa lihat. Nih Dendrobium apilum, di labellumnya dia cenderung warna putih kekuningan. Sedangkan yang anosmum dia putihnya lebih ke ungu sih, ungu pudar dan di dalamnya ungu pekat. Oke ya, mudah-mudahan setelah ini sahabat semua nggak salah lagi, nggak keliru lagi mana anosmum mana apilum. Oke, karena ya keduanya spesies yang berbeda dan sangat berbeda dari segi harga. Jadi jangan terbalik, jangan salah lagi. Ini Dendrobium anosmum yang cantik, harum. Kalau pas pagi sampai siang harumnya bisa menuin kebun, harum banget dia. Oke, nah untuk teman-teman, ini salah satu cara perbanyakan untuk Dendrobium anosmum. Kita bisa perbanyak dari keikinya seperti ini, karena dia setelah berbunga kebanyakan akan keluar keiki atau anakan di batangnya. Jadi teman-teman bisa pisahkan seperti ini ya. Ini kita udah siap untuk dipisahkan menjadi tanaman tersendiri. Untuk perbanyakan, cara perbanyakan yang paling mudah seperti ini dengan keikinya. Ini ya, teman-teman bisa lakukan di rumah, dipotong induknya atau dipotek saja anakannya. Ini bisa langsung ditanam ke media yang lain. Apilum juga sama, dia keluar keiki setelah berbunga. Keduanya musimnya bersamaan ya. Oke, seperti itu. Oke, itu video kali ini kita review Dendrobium anosmum. Untuk
beberapa hal yang belum sempat dibahas, bisa ditanyakan di kolom komentar, silahkan. Atau sahabat juga bisa request, mungkin minta dibuatkan video tentang apa, perawatan apa, atau tentang spesies yang lain. Bisa request di kolom komentar, silahkan. Saya akan usahakan untuk segera menyiapkan kontennya. Seperti kemarin beberapa waktu ada yang minta, cuman saya masih belum sempat membuatnya. Itu ada yang minta dibuatkan tentang dasar-dasar pengetahuan tentang anggrek. Oke, nanti segera saya siapkan, mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ke depan udah bisa saya posting. Nggak masalah, kita mulai dari awal pengenalan anggrek. Oke, sekian sahabat anggrekku. Salam perihutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.